capek-capek di efisiensi malah dipertaruhkan. Sebuah petualangan penuh peluang atau perjalanan penuh resiko. CEO-nya tim saya sendiri, itu mau investasi atau reuni? Janji investasi masa depan atau jebakan yang tak terlihat. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara yang merupakan badan pengelola investasi strategis yang mengkonsolidasikan serta mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pendirian Danantara dilatar belakangi oleh kebutuhan Indonesia untuk memiliki lembaga pengelola investasi yang profesional dan berkelas dunia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ketergantungan pada sektor migas dan pertambangan membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Berdasarkan hal tersebut, dana yang dikelola Danantara akan diinvestasikan ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti manufaktur canggih, produksi pangan, energi terbarukan, industri hilir, dan yang lainnya. Danantara bukan sekedar lembaga investasi biasa. Pimpinannya dipilih langsung oleh Presiden tanpa melibatkan publik. Struktur organisasi terdiri dari Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, dan Dewan Penasihat, dengan Badan Pelaksana sebagai eksekutor utama. Untuk menjadi anggota, kandidat harus WNI, non-partisan, bebas dari hukum, dan berpengalaman dalam bidang ekonomi maupun investasi. Masa jabatan ditetapkan adalah 5 tahun dengan peluang 1 kali perpanjangan. Danantara hadir sebagai sovereign fund Indonesia. Mereka memberikan janji investasi yang profesionalitas dan transparansi dengan proyeksi dana sebesar 900 miliar dolar atau sama dengan 14.000 triliun rupiah. Pemerintah mengincar investor asing, menambah peluang kerja dan penguatan ekonomi Indonesia dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar dari aset BUMN dan efisiensi anggaran APBN. Konsepnya sama seperti Temasek dari Singapura dan GIC dari Malaysia. Danantara menjanjikan sebuah keuntungan lewat optimalisasi BUMN, investasi infrastruktur dan energi, dan sebuah peluang usaha baru. Diharapkan dari ini adalah dapat memperkuat APBN tanpa ketergantungan terhadap utang luar negeri. Danantara, super holding atau super skema? Ketika pemerintah mengenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, kita disuguhkan beberapa narasi yang indah. Yang pertama, pengelolaan investasi yang relevan. Yang kedua, optimalisasi aset negara. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, mari kita bedah kegagalan berlogika di sini. Bagaimana mungkin cabang kekuasaan sebesar ini dapat muncul tiba-tiba tanpa ada pengawasan yang jelas dan diisi oleh para pemimpin yang masih sibuk berpolitik? Jika ini bukan resep bencana finansial, lantas apa namanya? 14.715 triliun di tangan siapa? 14.715 triliun adalah jumlah yang sangat besar, lebih besar dari jumlah PDB kebanyakan negara. Lalu siapa yang akan mengawasi? DPR, KPK, ataukah Tuhan? Hal ini masih kabur, seolah-olah pemerintah akan berkata, tenang, kita tahu apa yang akan kita lakukan. Apabila hal ini terjadi, itu sama saja kita memberikan kartu kredit tanpa batas kepada orang yang tidak kita kenal dengan baik, lalu berharap orang tersebut tidak keluar negeri. Lantas, itu sebuah optimisme atau kebodohan? Ahli dalam investasi atau ahli dalam merangkap jabatan? Danantara seharusnya dikelola oleh orang-orang yang profesional dan terbaik dalam mengelola investasi. Namun, apa yang terjadi sekarang? Posisi strategisnya malah diisi oleh menteri-menteri yang masih sibuk menjabat. Apakah bisa mungkin seorang menteri merangkap jabatan dengan mengelola investasi yang begitu banyak hingga triliunan? Hal ini sama saja menyuruh seseorang melakukan dua hal secara bersamaan, menyuruh seseorang mengemudikan pesawat dan memasak di dapur. Itu suatu hal yang tidak logis. Apabila terjadi kendala di lapangan, mereka akan berkata, maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. 1 MDB versi Indonesia, struktur Danantara sangat mirip dengan 1 MDB Malaysia. Badan investasi yang awalnya diklaim sebagai pembangunan nasional, tapi justru akhirnya menjadi skandal korupsi global.
Ada beberapa ciri-ciri yang sama dengan kasus 1MDB Malaysia. Yang pertama, kekuasaan besar tanpa pengawasan yang ketat. Yang kedua, dikelola oleh pejabat-pejabat yang masih sibuk berpolitik. Yang ketiga, kerjasama dengan tokoh-tokoh yang lebih ahli dalam lobby daripada investasi. Jika kita belajar dari kasus 1MDB Malaysia, maka jangan kaget kalau Danantara nanti masuk dalam daftar skandal korupsi terbesar di dunia. Pimpinan Danantara ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa proses seleksi terbuka. Hal ini mirip dengan kasus 1MDB di Malaysia, di mana kontrol penuh pemerintah membuat lembaga ini rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, 1MDB terjerat skandal korupsi miliaran dolar yang mengguncang ekonomi Malaysia. Danantara mengelola dana publik, tetapi laporan keuangannya tidak bisa diakses secara terbuka. Bahkan, DPR kesulitan melakukan audit. Situasi ini mirip dengan kasus Jiwasraya, di mana kurangnya transparansi investasi menyebabkan skandal gagal bayar senilai 16,8 triliun, merugikan ribuan nasabah. Sebagian besar dana Danantara berasal dari aset BUMN. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko penyalahgunaan investasi, seperti yang pernah terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini sempat tersandung dugaan pengelolaan dana peserta secara tidak transparan, memunculkan potensi konflik kepentingan yang bisa merugikan banyak pihak. Berbeda dengan lembaga serupa di negara lain, laporan keuangan Danantara tidak sepenuhnya transparan dan DPR kesulitan melakukan pengawasan karena tidak ada mekanisme rutin untuk memeriksa kebijakan investasinya. Meski beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, efektivitas regulasi ini masih dipertanyakan, terutama dalam aspek keterbukaan dan akuntabilitas publik. Berbagai kasus korupsi BUMN yang terjadi selama 10 tahun terakhir menunjukkan pola yang berulang. Semua kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan keuangan negara yang dapat menyebabkan penggerogotan aset yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Minimnya transparansi dan lemahnya audit dapat menyebabkan peluang untuk kasus-kasus sebelumnya. Danantara hadir dengan ambisi besar untuk mengelola investasi strategis demi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, di balik janji yang menggiurkan, terdapat sejumlah tanda tanya yang perlu dicermati masyarakat. Yang pertama, minimnya transparansi. Yang kedua, penunjukan pimpinan tanpa seleksi publik. Sulitnya sistem audit oleh DPR dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Jangan mudah terpikat oleh keuntungan yang fantastis tanpa mekanisme transparansi yang jelas. Untuk transparansi dan akuntabilitas, desak pemerintah untuk memberikan laporan keuangan Danantara kepada publik dan melibatkan DPR serta lembaga independen dalam proses audit. Perhatikan siapa saja yang ditunjuk sebagai pengelola dan bagaimana cara mereka mengambil keputusan untuk investasi. Kenali pola penyimpangan dana publik agar tidak terulang kembali pada Danantara. Tanpa pengawasan yang kuat dan keterlibatan publik yang aktif, investasi Danantara berisiko merugikan rakyat dan menguntungkan segelintir elit politik.